Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Inayah. Saya dari kelas 2B Prodi PAI. Pada video kali ini kita akan membahas tentang perkembangan ilmu kalam atau teologi Islam. Ilmu kalam yaitu ilmu yang membahas tentang keyakinan dalam Islam, terutama kepada Tuhan, manusia, dan hubungan keduanya. Ilmu ini tidak statis, tapi terus berkembang mengikuti perubahan zaman dan munculnya berbagai pemikiran baru. Dalam memahami ilmu kalam, ada beberapa cara pandang atau kerangka berpikir yang digunakan. Secara umum, ada 4 pendekatan utama, yaitu antroposentris, kemudian teosentris, konvergensi, dan juga nihilisme. Yang pertama, antroposentris, yaitu berpusat pada manusia. Pendekatan ini menempatkan manusia sebagai pusat perhatian dalam pemikiran keagamaan. Artinya, agama tidak hanya dibahas secara teoritis, tapi harus bisa menjawab masalah nyata dalam kehidupan manusia, seperti kemiskinan, ketidakadilan, dan juga penindasan. Dalam pendekatan ini, akal dan wahyu bekerja sama. Jadi, manusia tidak hanya pasrah, tapi juga berpikir dan juga bertindak. Paham Qadariyah bisa dikatakan memiliki kecenderungan antroposentris karena sama-sama menekankan kebebasan dan peran aktif manusia. Namun, Qadariyah tetap berada dalam kerangka keimanan kepada Tuhan. Salah satu tokohnya adalah Hasan Hanafi. Hasan Hanafi berpendapat bahwa teologi harus diubah dari yang hanya fokus kepada Tuhan menjadi lebih fokus kepada manusia, supaya agama bisa mendorong tindakan nyata dalam kehidupan. Contoh sederhana, orang tidak hanya cukup berdoa, tapi harus berusaha mengatasi kemiskinan di sekitarnya. Jadi bukan hanya doa yang diutamakan, tapi usaha dan juga ikhtiar untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pada pemikiran ini itu yang condong lebih masuk, yaitu aliran Qadariyah, cara berpikirnya. Yang kedua yaitu teosentris atau berpusat kepada Tuhan. Pendekatan ini menempatkan Tuhan sebagai pusat segala sesuatu. Fokus utamanya adalah membahas hal-hal seperti sifat-sifat Tuhan, kehendak Tuhan, kekuasaan Tuhan. Dalam bentuk yang ekstrim, pendekatan ini bisa mendekati paham seperti Jabariyah, yaitu yang menganggap bahwa semua yang terjadi sudah ditentukan oleh Tuhan dan manusia tidak punya kebebasan. Akibatnya manusia menjadi pasif, kurang berusaha, hanya pasrah pada keadaan. Contoh sederhananya, kalau gagal langsung bilang ini sudah takdir, tanpa mau introspeksi atau usaha lagi. Kritik terhadap pendekatan ini yang pertama, kurang peka terhadap masalah sosial. Yang kedua, bisa membuat orang malas berusaha. Yang ketiga, berpotensi melahirkan sikap fanatik. Kemudian yang ketiga yaitu konvergensi atau sintesis, atau artinya gabungan keduanya antara antroposentris dan juga teosentris. Pendekatan ini mencoba menggabungkan antara peran Tuhan dan peran manusia. Artinya Tuhan tetap maha kuasa, tapi manusia juga punya usaha dan tanggung jawab. Pendekatan ini dianggap paling seimbang karena tidak terlalu bebas seperti Mu'tazilah dan tidak terlalu pasrah seperti Jabariyah. Pendekatan ini banyak diwakili oleh Asy'ariyah. Intinya ada kerjasama antara kekuatan Tuhan dan juga usaha dari manusia. Contoh sederhananya, kita berdoa kepada Tuhan, tapi juga belajar dan berusaha. Yang keempat yaitu nihilisme.
Pendekatan ini sangat berbeda karena menolak adanya Tuhan dan makna hidup yang pasti. Ciri-cirinya, satu, menganggap Tuhan itu tidak ada. Yang kedua, menganggap hidup itu tidak punya tujuan. Dan yang ketiga, melihat alam semesta itu terjadi secara kebetulan. Dalam Islam, pandangan ini jelas ditolak karena bertentangan dengan keimanan kepada Allah. Contoh sederhana, orang yang merasa hidup itu tidak ada gunanya dan tidak percaya kepada Tuhan. Kesimpulan dari yang saya jelaskan yaitu empat pendekatan ini memiliki ciri yang berbeda. Yang pertama, antroposentris, yaitu fokus kepada manusia bersifat membumi. Yang kedua, teosentris, yaitu berfokus pada Tuhan bersifat tinggi dan spiritual. Yang ketiga, konvergensi, yaitu menggabungkan keduanya bersifat seimbang. Dan yang keempat, nihilisme, menolak semuanya keluar dari ajaran Islam. Dalam kondisi zaman sekarang yang penuh dengan tantangan, pendekatan konvergensi dianggap paling cocok karena tetap menjaga keimanan kepada Tuhan, tapi juga mendorong manusia untuk aktif dan bertanggung jawab. Jadi, seorang Muslim idealnya tidak hanya berdoa, tapi juga berusaha dan tetap percaya bahwa hasil akhirnya ada di tangan Tuhan. Cukup sekian pembahasan makalah kelompok 2. Apabila ada kesalahan dalam penjelasan dan juga pengucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.